Kids. Haleluya. Haleluya. Wah. Oke adik-adik, kakak mau nanya dulu kabar adik-adik yang di rumah gimana keadaannya? Baik semua? Wow, pastinya luar biasa. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus baik kan? Iya Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini ya adik-adik. Oke adik-adik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya, duduk yang manis di hadapan Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Guru. Oke adik-adik? Oke Kak. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi mari kita doa. Mari kita doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur bagimu Tuhan buat hari yang baik ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau memberkati hati adik-adik Wonderful Kids, Engkau menjamu hati mereka. Biarlah Tuhan sukacita dari awal pertengahan hingga akhir Bapa. Di saat nanti ibadah nanti Tuhan, kiranya Engkau menyertai adik-adik Wonderful Kids. Dan ketika mereka mendengarkan firman, biarlah mereka menyimak setiap firman yang disampaikan oleh Bapak Guru dan bisa mereka lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Dan kiranya juga Tuhan Engkau memberkati Bapak Guru yang menyampaikan firman dan kakak-kakak yang menari. Biarlah Tuhan Engkau sertai mereka Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan setiap firman bertumbuh untuk adik-adik Wonderful Kids. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Ayo adik-adik. Adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Dengan kuasamu
Haleluya Pak Guru. Haleluya Wonderful Kid. Ini orang-orang yang sudah mendapat pintu yang dibukakan, suaranya gede sekali. Iya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Wonderful Kid, apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu yuk. Kita minta Roh Kudus pimpin semuanya. Mari taruh tangan kirinya di dada, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Dan katakanlah demikian, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada saat ini, kami mau mendengarkan firman. Kami mau mendengarkan firman. Roh Kudus, bukakan hati kami. Bukakan hati kami. Hati yang percaya. Hati yang percaya. Telinga yang mendengar. Telinga yang mendengar. Mata yang memandang. Mata yang memandang. Kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sanggup mengubahkan. Sanggup mengubahkan. Hidup kami. Hidup Di kami. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Urapi guruku. Urapi guruku. Urapi kami semuanya. Urapi kami Dalam semua. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh jahat. Roh jahat. Iblis. Iblis. Penipu. Penipu. Pergi kau. Pergi kau. Tinggalkan kami. Tinggalkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus. Nah, Wonderful Kid yang dikasih Tuhan. Hari ini Pak Guru bawakan satu yang spesial. Pintu-pintu yang dibukakan dalam kehidupan Wonderful Kid. Kehidupan Pak Guru, kehidupan Molly, Milo dan Mimi. Dan semuanya Wonderful Kid. Katakan amin. Amin. Nah sekarang mari coba kita baca dulu firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Katakan amin. Nah, Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus rindu bahwasanya pintu-pintu itu berkat dibukakan buka Wonderful Kid. Untuk Wonderful Kid maksud Pak Guru. Katakan amin lebih kencang. Amin. Itu dia. Dan ketika Tuhan Yesus membuka pintu berkatnya, dia membuka pintu-pintu berkat dalam kehidupan kita Wonderful Kid. Tidak ada yang sanggup menutupnya. Wow, luar biasa dong Yesus kita. Coba katakan, wow. Wah kalau begitu dahsyat dong Yesus kita, amin. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Wonderful Kid yang dia berjalan sambil berbuat baik, menyembuhkan orang. Tahukah Wonderful Kid kalau dahulu orang pada waktu sakit, dia hanya punya pilihan dua saja. Apa itu? Ya kalau nggak bertahan dari sakitnya ya mati. Kenapa? Nggak ada dana satu. Yang kedua nggak ada tabib yang begitu luar biasa. Nah sekarang hari ini kita mau belajar Wonderful Kid. Pak Guru mau beritahukan firman Tuhan. Pintu-pintu apa yang dibuka Tuhan buat Wonderful Kid. Ada banyak pintu berkat. Tapi kita mau belajari, Pak Guru mau beritahu ada beberapa pintu. Katakan amin dulu yang keras. Amin. Yang pertama pintu kesembuhan. Apa Molly, Milo, Mimi? Pintu kesembuhan. Yes. Apa itu pintu kesembuhan? Coba mari kita buka dulu.
dalam kitab Matius 4 ayat 24. Matius 4 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Siapa dia? Tuhan Yesus, tepat sekali. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Coba wonderful kid yang dikasih Tuhan. Kabar tentang Yesus, dia penyembuh, itu kedengaran sampai ke Syria. Maksudnya gimana sih Pak Guru? Nah pada waktu itu Yesus sedang berada di Galilea. Di Galilea itu ada sebanyak 200 kota-kota kecil. Dan hampir semuanya Yesus pergi memberitakan Injil di sana. Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Ternyata gaungnya wonderful kedengaran sampai Syria. Wah Syria jauhnya sampai mana ini Pak Guru ya? Kalau Pak Guru bisa bayangkan jarak antara Galilea dan Yerusalem itu sekitar 80 mil. Hampir 120 kilometer, 80 mil itu kalau dihitung dari Danau Galilea. Tapi jaraknya begitu jauh, sudah sampai dari Medan ke Parapat ini. Wow, itu ke Yerusalem. Syria lebih jauh lagi. Wow. Itu dia kedengaran Yesusnya. Oh ternyata di Galilea ada seorang yang namanya Yesus. Dia penyembuh. Dan dengarkan baik-baik wonderful. Ratusan kilometer orang jalan pada waktu itu. Alkitab tidak menuliskan banyak waktu. Tetapi dikatakan orang yang keadaannya buruk. Gimana sih keadaannya buruk Pak Guru? Orang yang misalnya pernah gak lihat bahwasanya dia senyum-senyum sendiri. Kemudian jalannya begini. Pak Guru gak enak. Tapi memang buruk keadaannya. Tidak normal. Wonderful kid, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan pada waktu itu. Tidak ada tabib yang menyembuhkan pada waktu itu. Dan mereka putus asa. Tapi Yesus hadir. Oh, haleluya. Wow. Yesus hadir, katakan wow. Itu dia. Ketika Yesus hadir, mereka datang semuanya yang tidak normal, yang kurang pikirannya. Itu loh, yang senyum-senyum sendiri, yang ketawa-ketawa sendiri, yang marah-marah sendiri. Pernah gak lihat orang itu kan? Pokoknya keadaannya memprihatinkan sekali. Itu mereka datang sama Yesus. Mereka dibawa kepada Yesus. Wonderful kid dikasih lagi orang yang sengsara. Sengsara gimana ya Pak Guru ya? Batinnya. Kalau wonderful kid pernah dengar enggak cerita tentang Lazarus yang miskin dengan orang kaya. Lazarusnya ada di pangkuan Abraham. Orang miskinnya di mana? Begitu sengsara banget. Aduh Bapak Abraham tolong dong supaya itu setetes air ditaruh di sini panas sekali Bapak Abraham. Dia sengsara di sana. Gitu loh. Keadaannya gak baik. Wonderful kid mungkin pernah mengalami hal yang demikian. Tapi hari ini ketika kau dengar firman, keadaanmu berubah. Lalu apalagi yang dibawa katanya? Semua orang yang kerasukan, penyakit ayan, epilepsi kalau sekarang. Lalu yang lumpuh, apa kata firman Tuhan? Yesus menyembuhkan mereka. Beri kemuliaan buat Itu dia Yesus kita. Wonderful kid, apapun penyakitmu sekarang. Alkitab berkata bahwasanya aku tahu pekerjaanmu. Engkau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Engkau sudah berusaha sungguh-sungguh. Tuhan tahu tidak seberapa kekuatan kita. Tapi firman Tuhan katakan, aku telah buka pintu. Dia buka pintu kesembuhan bagi wonderful kid, bagi Pak Peter. Tapi Tuhan Yesus mau minta, asal kamu dan saya dan Pak Guru mau menuruti firman dan tidak menyangkal nama Yesus.
Katakan dulu, saya mau menuruti firman-Mu Tuhan. Saya mau menuruti firman-Mu Saya Tuhan. tidak mau menyangkal nama Yesus. Saya tidak mau menyangkal nama Katakan Yesus. dengan keras, Amin. Yang pertama apa tadi Mimi? Pintu Kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Guru mau beritahu, pintu kebebasan. Pak Guru aku udah bebas ini. Mantep, puji Tuhan. Tapi Pak Guru mau katakan bebas di sini. Pak Guru pernah cerita, saya mau ingatkan Wonderful Kid. Dia bebas-bebas berani menolak dosa. Bukan bebas untuk cakap kotor, bukan bebas untuk malas, tapi dia bebas berani menolak malas. Begitu. Nah, dengarkan baik-baik. Pernah nggak Wonderful Kid ketika berjalan sama mama dan papa, lalu di lampu merah itu ada orang yang tidur di pelataran ruko-ruko itu. Suatu kali anak Pak Guru lihat, papa lihat mereka bebas ya hidupnya. Mereka tidur sembarangan begitu, bebas banget mereka. Lalu Pak Peter bilang sama mereka, anakku, kau lihat mereka bebas? Tidak, mereka itu sangat terikat. Kenapa begitu Pak? Iya, ada orang tuanya, ada mama papanya yang bisa memberikan kenyamanan tidur. Mungkin tidurnya gak mewah, tapi ada kenyamanan karena di bawah naungan papa mamanya. Tapi dia memilih itu. Setan menyuruh dia keluar kau dari rumahmu, mari kita bebas. Menurut setan dia bebas. Lalu pikirannya sama dengan pikiran setan. Aku bebas. Tapi menurut firman Tuhan dia terikat. Dia sangat terikat. Nah Pak Guru mau kasih contoh. Ada satu orang gila di Gerasa. Pada waktu itu Alkitab menuliskan bahwasanya Wonderful Kid dikasih Tuhan. Dia meraung-raung dan tidurnya di kuburan. Dia suka pukul-pukulin dirinya. Coba Wonderful Kid. Pukul dirinya mah gimana kan lucu ya mau pukul diri sendiri. Dirantai orang tapi rantainya putus. Tidak ada yang berani. Jadi Wonderful Kid, nah dia dikuasai oleh legion. Ada banyak setan. Tapi pada waktu itu Wonderful Kid, setan menyembunyikan dia. Yesus mau menyelamatkan dia. Dari mana Pak Guru tahu? Pada suatu ketika Yesus menyuruh murid-muridnya tolak perahumu ke seberang. Yesus gak katakan ada satu orang aku mau jumpai di situ. Tapi perhatikan baik-baik. Ternyata kapal mereka itu mendarat di Gerasa. Tempat orang ini di Gadara ini. Wow, Yesus spesialis mengunjungi dia. Pada waktu Yesus mau mengunjungi dia ada angin sakal yang tiba-tiba. Setan tidak akan seakan-akan tidak mengatakan sama timnya Yesus, engkau tidak boleh ke Gerasa, engkau tidak boleh ke Gadara. Tapi Yesus dia maju terus. Wonderful kita tahu apa yang terjadi. Itu merana hatinya orang yang sakit jiwa tadi. Tapi ketika Yesus jumpa di Gerasa, mereka katakan, kami ini banyak. Lalu Yesus mengizinkan setan-setan itu pergi sama babi-babi. Orang itu jadi bebas. Alkitab menuliskan, Lukas 8, Pak Guru mau baca. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Tadinya berarti dia nggak pakai busana ini. Tapi kemudian lihat, menurut kita dia bebas. Tidak, dia sangat terikat. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, wow, Yesus membuka pintu kebebasan. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wonderful Kid yang
dikasih Tuhan, dengarkan Pak Guru. Mungkin engkau juga merasa dibully, sakit hati, ada kekecewaan. Mungkin engkau punya tabiat yang jahat. Apa namanya, suka kutil, mencuri itu. Mungkin suka cakap kotor, kepingin mau bebas. Tuhan, aku mau bebas. Dengarkan baik-baik, Tuhan tahu kerinduan hatimu. Tuhan tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu kau sungguh-sungguh mau bebas. Dan Tuhan tahu kekuatanmu gak seberapa. Tapi firman Tuhan katakan, aku telah buka pintu. Wow. Anakku, dengarkan baik. Pak Guru heran melihat orang gila yang disembuhkan ini. Dia minta sama Yesus. Yesus, boleh aku ikut sama dengan engkau? Yesus enggak kasih izin. Lihat. Dunia enggak tahu. Orang lain enggak tahu. Kenapa Yesus tahu? Karena Yesus yang menciptakan orang gila tadi. Ketika Yesus menenun ia dalam rahim ibunya, Yesus punya rencana yang indah. Yesus punya rencana yang indah. Setan menutup pintu supaya rencana Tuhan yang indah atas hidup dia tidak terjadi. Tapi dengarkan baik, Yesus telah membuka pintu. Anakku, dia menjadi penginjil Dekapolis. Dia pergi menginjil 10 kota. Wow, ketika Pak Guru baca Alkitab, luar biasa. Tuhan menenun hidupmu. Mungkin kau belum dapat, tapi percayalah, ketika engkau datang sama Yesus, Tuhan mau membebaskan engkau. Sehingga kau menjadi anak-anak yang kreativitas. Anak-anak yang tidak terkungkung dengan kebiasaan yang buruk. Anak-anak yang tidak terkungkung dengan pikiran-pikiran yang buruk. Tapi pikiran-pikiran yang dibebaskan Tuhan, yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan, itu dia. Pak Guru mau coba lanjutkan cerita lagi. Pada waktu itu ada seorang ibu, dia sakit bokok seperti ini. Selama 18 tahun Alkitab menuliskan, Dr. Lukas menuliskan. 18 tahun dia terus datang ke gereja. Dia dikuasai sama roh jahat. Tapi memang wonderful kid. Alkitab katakan, Yesus melihat. Wonderful kid, Pak Guru rindu. Kalau wonderful kid ibadah, kalau Molly Milo Mimi kebaktian, biarlah Molly Milo, Yesus lihatlah aku. Yesus melihat hati kita yang rindu untuk mendengarkan firman. Yesus lihat hati kita yang rindu. Dia lihat ibu yang sudah 18 tahun ini. Wow, tidak ada yang tahu. Selama 18 tahun dia datang gereja. Dia tidak mendapatkan apapun, puji Tuhan. Yesus membuka pintu kebebasan. Ketika Yesus melihat dia, Yesus katakan, hai ibu, sembuhlah engkau dari penyakitmu. Dan dia sembuh. Sampai situ saja, Yesus datang menumpangkan tangan atas hidupnya. Mari beri tepuk tangan ya. Dia wonderful kid yang dikasih Tuhan. Pak Guru pernah ketakutan. Karena apa? Karena Pak Guru tidak percaya. Aku ini orang miskin. Orang miskin pasti hidupnya miskin-miskin saja. Aku ini orang miskin, aku gak punya masa depan. Ya sudahlah, Pak Guru pernah begitu. Keterikatan sekali. Tapi ketika Pak Guru datang sama Yesus, Pak Guru baru sadar. Pintu kebebasan dibuka. Artinya apa? Ketika pintu bebas dibuka, Pak Guru percaya bahwasanya aku punya masa depan. Pikiranku gak terkungkung lagi.
Oh, aku bisa punya masa depan. Aku mau berkarya dalam hidupku. Aku akan membuat sejarah dalam hidupku. Mulai. Dia nggak ngomong, aku ini apalah. Tapi dia percaya dia bebas. Aku buat sejarah dalam hidupku. Katakan, amin. Yang terakhir Pak Guru mau katakan, pintu pengampunan. Ada seorang wanita, wow, ketika Yesus di bait Allah, lalu para pemimpin katakan, Yesus, ini ada orang wanita kedapatan berbuat dosa, dia berzina. Dan menurut hukum kami, ini orang harus dilempari batu sampai mati. Wonderful Kid, kalaulah misalnya engkau dihukum, dilempar batu sampai mati, kira-kira menakutkan, menyedihkan atau menggembirakan? Menakutkan, Pak, menyedihkan juga. Menyedihkan, wanita ini tertunduk, tinggal tunggu. Yesus menulis di tanah. Lalu Yesus katakan, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Dia yang pertama kali boleh lempar. Wow. Wanita ini cuma diam, tinggal nunggu batu mana yang mengena kepada badanku ini. Ternyata satu-satu mulai. Yang paling tua mulai mundur. Aku juga pernah bikin dosa. Lalu maju anak-anak muda. Maju remaja mundur, maksud Pak Guru. Mundur semuanya. Tinggal wanita ini sama Yesus. Satu-satunya yang berhak melempar dia adalah Yesus. Tapi Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Mari beri kemuliaan buat itu dia. Amin. Anakku Wonderful Kid, dengarkan baik-baik. Jangan hukum dirimu sendiri dengan pemikiranmu. Jangan hukum dirimu sendiri dengan kesalahan yang pernah engkau perbuat. Jangan hukum dirimu sendiri dengan kelalaian yang pernah engkau perbuat. Jangan, anakku. Jangan biarkan pikiranmu menghukum atau mungkin setan menghukum. Datang sama Yesus. Puji Tuhan, wanita ini dibawa sama Yesus. Dan ketika jumpa Yesus, Yesus katakan jangan buat dosa lagi. Aku gak menghukum engkau. Haleluya. Yesus baik. Ketika Yesus buka pintu pengampunan, maka engkau akan dapat keselamatan. Ketika Yesus buka pintu pengampunan, engkau dapat pengertian. Kenapa? Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Lihat, setiap pribadi yang memperoleh pengampunan, tengok, dia pulih untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Ketika pintu pengampunan dibuka, ada pintu berkat. Katakan amin. Katakan amin. Nah sekarang Wonderful Kid. Pak Guru, apakah Yesus mau mengampuni aku? Yes. Apakah Yesus mengingat masa laluku? No. He do not want to remember. He doesn't want to remember that. Yesus tidak mau ingat itu. Enggak, tapi dia katakan, aku tahu kau enggak seberapa kekuatan. Namun engkau mau menuruti firman. Dan mau tidak menyangkal nama Yesus. Percayalah. Hari ini buka hatimu. Tuhan mau buka pintu kesembuhan. Tuhan mau buka pintu kebebasan. Tuhan mau buka pintu pengampunan. Tuhan mau buka pintu keselamatan. Pintu berkat. Tuhan mau buka. Tidak ada lagi anak-anak Yesus Wonderful Kid yang miskin. Engkau orang yang diberkati. Mari taruh tangan kirinya dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya menerima menerima pintu kebebasan, pintu kebebasan, pintu
pintu pengampunan, pintu pengampunan, pintu kesembuhan. pintu Saya kesembuhan. buka hatiku Saya buka di hatiku dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Darah Yesus Darah Yesus membebaskanku. membebaskan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Buat Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya kita ayat hafalan. Ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yeay! Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Wuhui, lihat teman-teman. Haleluya. Iya. Teman-teman yang di rumah, Molly, Mimi, dan Nelo mau mengingatkan teman-teman untuk apa? Untuk rajin datang beribadah. Iya, jangan lupa datang ibadah Wonderful Kids, baik offline maupun online. Nggak boleh malas ibadah. Coba, Molly mau lihat siapa yang cinta Tuhan Yesus di sini. Angkat tangannya. Wow, semuanya cinta Tuhan Yesus. Jadi kita harus datang ibadah tepat waktu. Tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh malas-malasan, karena kita cinta Tuhan Yesus. Wah, hari ini luar biasa kan? Iya Kak. Good job. Semuanya sukacita kan untuk hari ini? Iya Kak. Wah, bagus. Oke, kalau gitu kakak mau kasih hadiah buat adik-adik Wonderful Kids yang di rumah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimi, Molly, Milo bantu kakak ya. Kita hitung sama-sama hadiahnya. Oke, kakak sekalian. Oke, 1, 2, 3. Ini dia stiker bunga.
Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akhiri ibadah kita dengan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hamba percaya setiap firman dapat bertumbuh dalam hati adik-adik Wonderful Kids. Dan kiranya Tuhan minggu depan Tuhan Engkau menambahi sukacita lebih lagi daripada adik-adik Wonderful Kids ketika mendengarkan firman dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, hamba percaya juga Tuhan Engkau menyertai adik-adik Wonderful Kids dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesehatan, kekuatan juga Kau berikan pada mereka Tuhan. Syukur bagimu, haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak ingatkan jangan lupa like, komen juga boleh, share dan subscribe. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.